pada hari-hari ini sebenarnya kami yang di otomotif sedang dalam situasi yang cukup mengembirakan dibandingkan dengan waktu yang sama di tahun lalu, di mana kita semua tahu bahwa tahun lalu kita sangat tertekan dengan situasi pandemi. Tapi pada hari-hari ini permintaan cukup baik, tinggi, baik itu di roda 2 maupun di roda 4. Dan tadi sudah disinggung bahwa memang ada masalah dengan rantai supply daripada komponen-komponen. Salah satunya adalah semikonduktor atau chip, dan itu bukan hanya berpengaruh di roda 4, Mbak, tapi juga di roda 2. Jadi semua otomotif terpengaruh ataupun kita sedang berusaha untuk meminimalkan akibat dari kelangkaan daripada semikonduktor ini. Baik, Gitu, berarti Mbak Anda Moni. melihat bahwa permintaan sudah mulai membaik begitu ya Pak Hamdani. Lantas seperti apa nih Betul. dampak krisis energi di China? Kita ketahui juga yang terjadi di Eropa juga begitu ya bagi rantai pasok industri otomotif di tanah air. Apakah ada dampak dari hal tersebut Pak Hamdani? Memang kalau melihat krisis energi yang kelihatannya akan membesar gitu ya. Sampai hari ini memang belum terlihat akibat secara langsung ataupun signifikan kepada kami para pemain otomotif di tanah air. Tapi kalau ini berlangsung cukup lama, saya pikir akan kemungkinan besar efek itu akan terasa juga oleh kami pasti. Karena ini berpengaruh semua kepada kelangkaan gas, kelangkaan minyak dan sebagainya. Dan buat kami biasanya kalaupun harga minyak itu menjadi tinggi, itu pengaruhnya adalah bukan hanya di minyaknya saja, tapi di produk-produk derivatif daripada minyak seperti biji plastik dan sebagainya yang ikut menjadi naik. Jadi material-material daripada otomotif bisnis itu ikut naik. Termasuk juga kalau kita melihat bahwa proses steel dan sebagainya itu kan juga pasti membutuhkan energi yang cukup besar. Sehingga kami sangat berharap bahwa isu mengenai energi ini tidak berlangsung lama. Karena kalau berlangsung lama bisa dipastikan bahwa kami semua akan terpengaruh. Baik, Begitu, Mbak namun Monica. kalau kita lihat Pak Hamdani di sisi lain begitu ya, banyak pabrikan mobil di dunia yang bahkan sudah mengurangi ataupun mungkin juga sudah memperhatikan produksi mereka akibat dari kelangkaan dari chips ini begitu. Nah, menurut Anda apakah hal serupa kemungkinan juga akan terjadi di Indonesia dan juga Anda melihat nanti seberapa besar nih dampaknya? Memang itu rada susah dipredik. Memang di dalam mobil itu juga tidak semua tipe mobil itu menggunakan semikonduktor yang sama, sehingga pengaruh daripada kelangkaan suatu semikonduktor itu tidak langsung berpengaruh ke semua tipe mobil. Itu yang pertama. Jadi pada hari-hari ini di roda 4 masih relatif terpengaruh sedikit tapi tidak terlalu signifikan. Di roda 2 itu pengaruhnya bahkan lebih signifikan bahwa mungkin saya tidak etis kalau menyebutkan merek atau apapun, tapi kelangkaan ini berpengaruh terhadap jumlah produksi daripada roda 2. Jadi kalau ini berlangsung lama, bahkan tadi juga Mbak Monica sudah menyinggung, orang sudah bilang kemungkinan sampai di akhir tahun 2022, ya kita harus berjuang lebih keras untuk bisa menjaga amannya rantai pasokan daripada semikonduktor ini. Karena untuk memitigasi itu, misalnya kita dengan menambah kapasitas ataupun misalnya orang juga berpikir kenapa kita nggak mendirikan pabrik semikonduktor dan sebagainya, itu semua kan perlu waktu. Jadi rasanya dalam jangka pendek ini kita semua harus segera melihat potensi-potensi yang bisa kita lakukan untuk menjaga agar supply daripada semikonduktor ini bisa berjalan lancar. Dan kalau saya ditanya apakah akan terpengaruh kemungkinan ke depannya, kalau situasinya masih seperti hari ini kemungkinan akan terpengaruh, Mbak. Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, klik link yang ada dalam deskripsi. Dan jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia di App Store dan juga Play Store. Jangan lupa subscribe ya.